korban orang sini aja yang saya orang sini. Orang sini adalah 3 orang. Oh itu rombongan kadang lumba-lumba. Ya mungkin berenang ya, dia mungkin main-main atau apa kelihatan kalau loncat-loncat. Itu masuk saya ke sana lewatnya kan lewat kalau di namanya Lebeng itu yang Palung itu. Palung, lewat Palung. Kalau nggak lewat juga nggak bisa. Berkaca dari hal-hal tadi lah ya Pak ya. Nanti Pak Wow atau Bapak pernah nggak sih kalau di sini melihat sendiri atau cuman cerita tentang hal-hal mistis di sini gitu Pak? Atau mungkin Bapak pernah ngalamin sendiri atau dari apa? Nah, biasanya Ada nggak Pak yang boleh diceritain? Oh, iya, kalau hal mistis yang pernah saya alami, tapi bukan saya yang melihat, tapi anak jenengan. anak Apa saya itu Pak? masih kecil dulu, jadi ya sekitar umur 4 tahunan lah, masih TK itu dulu. Tapi kalau sekarang kalau ditanya masih ingat Apa itu Pak? yang ular kepala manusia itu, ular kepala manusia. Jadi kejadiannya waktu itu kan anak saya kan di rumah sama saya sama istri saya di rumah. Terus dia kan nangis siang-siang jam 11-an lah. Iya. Nangis minta ke pantai ke sini. Nangis minta ke pantai. Jadi padahal anak saya kan pendiam, nggak pernah nangis nggak pernah. Kalau apa nggak pernah minta mau minta ke sini. Berarti kalau udah dibawa ke sini. Terus saya ke tempat bapak saya singgah. Ini si Wawan kok seperti ini Pak? Wawan. Ya udah, namanya Wawan. Bontot. Ini bontot tapi nama aslinya Wawan. Jangan-jangan gigi bocah. Barangnya kayak ini. Dulu masih kecil kan? Nah ini sekarang ini. Oh baru. Bapak. Coba Bapak. Kamu di sini ya. Mandi seruang mempertemukan. Masih ingat gak ya? Masih ingat waktu Bukan saya, tolong. Ayo dilanjut. Masih ingat ya yang waktu itu? Bukan aku, tolong bukan aku. Kan anak Bapak, bukan aku. Yuk lanjut. Pak Lurah apa Pak? Pak Lurah sih mau dua anak kok gini. Terus saya ajak ke sini, tapi dulu masih sepi, belum ada bangunan-bangunnya, masih gunung-gunung pasir itu, gunung pasir itu lah. Lah pas sampai naik paling selatan ini, tanggul yang paling selatan itu, anak saya kan saya gendong, saya bopong ini. Iya. Karena saya bopong, nah itu ngomong Pak, ular Pak, ulo ini ya. Ulo Pak, sirah wong lho. Jadi ditudingi di atas saya itu. Itu Pak, aku kan enggak, lah mana enggak ada kok. Oh, Bapak enggak weruh itu Pak, kuwi. Jadi di atasnya itu loh. Di atasnya itu ya. Lah di atasnya itu kayak ada itu yuk. Terus, wis lunga Pak, aku balik meneng Pak. Ngono lah ngomong itu. Balik lagi enggak? Enggak. Terus anak saya kan udah saya ke air, terus saya kasih cuci muka itulah. Udah ajak pulang ya udah diem. Nah terus satu harinya itu ada kejadian yang sama. Dari siapa itu Pak yang mengalami? Dulu yang ngalami pengunjung kalau nggak salah dari UMP Purworejo dulu, sing cewek itu. Itu apa kejadiannya? Yang melihat seperti itu juga. Sama juga yang dilihat terus sama semacam kayak kerasukan itu. Yang dulu yang nolong Pak Selamat nama itu, yang nolong itu apa? Pak Selamat kesurupan itu. Curiga Bapak ngambil di dukcapil kerjaan itu. Artinya emang cerita bener, karena sampai bahkan dia ingat orang-orangnya. Iya. Dan terlepas nanti yang nonton ini percaya atau enggak, ya nyatanya emang ada. Ya, percaya enggak emang ada. Yang kejadian di anak saya seperti itu. Kalau sampai sekarang kalau pas anaknya pulang kalau ditanya masih ingat. Jadi kayak kerekam bentuknya ya, masih kerekam. Mungkin yang kita bisa ambil di sini memang ada seperti itu lah. Mungkin dimanapun nggak cuma di sini. Semuanya tempat semua kita harus sopan di laut. Ya nggak boleh takabur. Yang penting gitu aja lah. Memang ada hal-hal yang seperti itu, memang ada. Kita kan tetap percaya kalau makhluk halus itu, jin setan itu memang ada. Dan tugasnya itu menggoda kita kan, kita manusia itu. Lepas itu suges atau emang benar tergantung dia lihat seperti apa. Memang ada orang-orang yang melihat itu Pak ya. Iya. Kalau Pak Wo sendiri pernah mengalami kejadian seperti itu nggak Pak? Ini saya cerita ya, tapi nyata. Jadi kalau sekarang kan banyak orang selfie. Itu kebetulan pas Lebaran kemarin yang udah lama. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Lah itu orang dari Jogja. Jadi ibu sama anaknya. Jadi anaknya cewek. Jadi selfie, foto-foto. Terus akhirnya di tengahnya ada
cewek Sosok, juga. ada sosok. Terus setelah dipoto kan mau dilihat bagus apa enggaknya. Ternyata setelah dilihat ada Hasilnya ada cewek juga. Jadi di tengah-tengah dia kan gini. Gini. Akhirnya di tengah sini. Set di tengah sini. Iya. Nah, itu. Untung Ternyata. Gitu. Tapi sosoknya jelas nggak Pak di kamera itu? Jelas sih seperti orang biasa. Dia juga pakai jilbab, kan orangnya pakai jilbab. Nah, ibunya, terus anaknya, terus yang di tengah itu juga. Ya mungkin pengen Pengen ikut selfie. juga. Mungkin dulu pas main ke sini nggak selfie. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi, tapi pas waktu itu ya naga juga. Jadi seperti orang indigo. Ini cuma orang indigo. Jadi dia tahu lah setelah orang sini. Kebetulan pas di sini melihat naga. Ya naga tapi besar. Jadi sepanjang sana itu. Panjang, Melintang berarti. melintang di tepi situ. Terus kan pas hari Minggu banyak orang-orang itu juga yang mandi. Nah terus ditanya, karena itu mungkin tanya jawab bisa lah. Bahasanya nggak tahu tuh. Tanya ke naganya. Dia jawab katanya, lah itu semua banyak orang-orang yang kamu suka siapa? Nggak ada, saya nggak mau, nggak suka sama dia. Jadi dia cuma pengen, ya mungkin pengen tahu apa juga. Pengen lihat-lihat orang di situ mungkin. Artinya kita bercerita seperti ini bukan untuk nakut-nakutin kalian. Kalian biar yang kalau nanti main di sini jadi lebih hati-hati dan jangan sembarangan. Menjaga sopan santun. Tapi ada nggak Pak? Mungkin orang kan tahu kalau pesisir pantai selatan ada nggak bisa lepas sama hal mistis. Ada nggak yang malah memanfaatkan itu? Mungkin luru togel nang laut. Ya kalau Kontot yang penting kita istilahnya orang luar sana istilahnya umpama tergantung kepercayaan ya, umpama sini ya assalamualaikum ya, mungkin lah. Yang penting di sini niatnya mau jalan-jalan atau rekreasi atau apa, nggak mungkin lah istilahnya begitu. Saya nggak mau ganggu sana juga nggak mau ganggu sini. Dan mudah-mudahan begitulah. Dan mudah-mudahan pengunjung di pantai ini juga nantinya semakin banyak. Ini terakhir Pak. Kemarin kita sebenarnya udah ngobrol tentang gimana jetis ini. Jetis sendiri ini ada artinya nggak Pak? Namanya jetis ini. Mungkin Bapak yang Kalau namanya jetis itu saya sendiri juga tidak tahu artinya apa. Jetis itu kan dulu sebenarnya kan nama desa itu. Jadi desa Patuterjo itu sebenarnya terdiri dari 4 desa dulu. 4 desa itu sebelum merdeka itu jadi sebelum NKRI terbentuk. Dan NKRI kan 45. Nah, itu terbentuknya kan sebelum itu. 44. 4 desa dulu. Jadi Patut ini nek di Rotoboso istilah Jawa ya. Itu kan papat sing ngetut. Papat sing ngetut, papat sing katut jadi 1. 4 yang Ampriharjo. 4 yang ikut Ampriharjo. Rejo itu kan misalkan bisa makmur lah. Rejo itu kan makmur. Ya, mulyo itu bisa termasuk diartikan itu. Lah kalau di Patuterjo, patut bisa diartikan papat yang ikut, 4 yang katut, bisa diartikan luwes kan juga. Luwes, patut. Iya, pantes itu, pantes. Tidak layak, tidak patut. Nah, itu. Patut itu. Nah, dulu asal-usulnya kan jetis itu sebenarnya dari dulu. Dari dulu namanya Desa Jetis. Jadi Jetis Kulon, Jetis Wetan, Patut Wetan, Patut Kulon. Itu 4 desa. Itu 4 desa dulu digabung. Terus ada muncul lagi satu itu Peduan Patuk namanya. Patuk. Nah, yang mengkoni istilah yang cikal bakal Jetis Kulon ini. Kan di sini maksudnya Jetis Kulon ini. Jetis Kulon. Iya. Itu namanya Mbah Iman Suryo itu namanya. Yang pertama Jetis Kulon itu. Ya. Nah, kalau yang Jetis Wetan itu namanya Kiai Wakit Hasim. Yang Jetis Wetan. Kalau yang Patut Kulon namanya Bangun Topo. Iku sing bau reksa iki. Ya, yang pertama pegang desa itu, 4 desa itu. Terus yang Patut Wetan Kiai Tual Kondo namanya. Kalau yang terakhir itu yang Peduan baru itu muncul bukan desa tapi Peduan baru itu namanya Kiai Josonto itu. Nah, itu dulu-dulunya orang-orang linuweh lah, orang-orang luar biasa, orang-orang hebat, orang dulu zaman dulu itu. Lah, terus Jetis ini kenapa kok
disebut Pantai Ketawang kan kebanyakan seperti Iya, itu. dulu. Nah, itu orang luar daerah kan Pantai, padahal orang Patut juga loh, wong Patut kok disebutnya atau Ketawang. Tapi kita kan juga memaklumi karena apa? Yang dikenal memang Ketawang. Iya. Karena Ketawang ada apanya dulu? Ada apa? Terminal. Ketawang bukan terminal. Itu Ketawang dulu kan ada, kalau nggak salah Kawedana atau apa waktu zaman penjajah dulu. Karena bangunannya juga ada. Sampai sekarang Tapi masih sekarang dibongkar itu. Sekarang jadi milik Kodam kalau nggak salah tanahnya. Jadi tanahnya tepatnya itu di SD Ketawang itu, SD Pinggir Ketawang jalan yang itu pinggir kan? jalan dan itu ada KUA itu termasuk tanah itu kan dulu kan markas Jepang itu. Oh gitu. Iya, markas Jepang itu dulu. Jadi markas Jepang terus dikuasai Jepang, terus merdeka kan terus jadi milik angkatan itu. Itu terkenalnya Ketawang karena di situ Dan dulu di situ ada. memang ada pusat pemerintahan dulu. Di Ketawang itu bukan Patut, bukan Jedes yang dikenal. Nah, sedangkan Ketawang ya pasti itu aja. Jajaran dengan Jedes Kulon ini. Pas lampu merah itu paling ke barat paling 50-60 meter lah, itu udah nyampe ke Ketawang. Bukan Ketawang yang asli, desa Ketawang itu. Kalau Ketawang itu kan aslinya kan 7 desa itu. Banyak. 7 desa menggabung jadi satu. Kalau Patut 4 desa gabung jadi satu. Ketawang kan ada Ketawang, ada Noyo Sultan, ada Songoro Wetan, Songoro Kulon, Progaman. Nah itu ada. Tapi ya itu sana yang lebih tahu. Kalau saya ya tahu ceritanya dikit. Kalau yang Patut itu lah. Nah itu yang jajaran dengan Ketawang ya Jedes itu. Lah kalau sana kan karena di luar tuh yang muncul itu karena ada pusat pemerintahan di waktu itu di Ketawang kan yang dikenal Ketawang. Terus nyebutnya kebetulan di sini di perbatasan. Nah kalau udah nyampe sini ya nyebutnya ya Ketawang lah itu. Nah terus dengan berjalannya waktu kan kita kan ada ya piye lah dengan tetangga perlu wong gone Patut disebut Ketawang ngono lah. Akhirnya saya ya udah pas waktu saya jabat dulu pas ada reklamasi aneka tambang itu kan ada dibuat jalan paving block itu dari Dandel sampai ke sini. Ya udah sekarang tak kasih nama Pantai Jedes. Oh, yang Itu mengambil nama ini Bapak berarti. Iya. Sebenarnya nggak ngubah nama, hanya mengenalkan dulu, mengenalkan yang sebenarnya. Bukan saya yang ngarang, bukan. Itu Jedes kan dari dulu sebelum saya lahir udah ada Jedes. Oh iya iya. Ya saya cuma hanya mengenalkan bahwa di sini itu bukan Pantai Ketawang tapi Pantai Jedes. Oh, Bapak orangnya ya, Pak. Iya, yang kenalkan itu Bapak Wawan nih. Saya Kulat. Ganteng bapakku tadi. Ya, terima kasih Pak ya. Itu tadi ngobrol kita. Mudah-mudahan harapan kami ya kalian semua juga mungkin apapun lah semoga yang terbaik untuk Pantai Jedes ini dan untuk Pok Darwis. Ya itu jadi dolan lur kali ini mungkin buat teman-teman yang nonton bisa kasih saran selanjutnya kita mau dolan kemana sambil ngobrol-ngobrol sama pengurus. Karena kalau cuma kita jalan-jalan aja kayaknya udah banyak ya. Jadi kita pengen cari sisi yang berbeda yaitu kita ngobrol sama pengurus. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Kita bisa ketemu lagi besok kapan-kapan kalau pas main-main ke Yang sini. penting sehat. Yang penting sehat. Bisa ketemu. Nah, ini ada kita oleh-oleh Pak. Oh, Oh iya. Ini Kita buka ada aja. Dan Wih, kelihatan ini. satu lah sampel. Pak ini. Oh sedikit yang bisa ini. dari Ekel yo. Dolan lur. LV apa Ini XXL. Oh, ketukar. Nah, ini ya. Nah, ini ya teman-teman bisa disupport Seruang, ada channel YouTube, Instagram dan juga TikTok. Kita segmen Dolan Lur. Dolan Lur. Terima kasih kaosnya. Dolan Lur. Apa itu? Saya pakai sekalian nah. Pakai Pak. Oh, pakai. Dan keren. Ya. Ini dah dilepas. Dipakai dulu ya, Pak. Oh ya. Gak apa-apa. Oh, enggak. Mas ya? Oh ya. Wes biasa ukurane sih Mas. Oh. Langsung dipakai Pak ya. Mau langsung dipakai apa nanti boleh? Nanti aja. Nanti aja. Tak enggak udah double. Oke, sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya dan Terima kasih. terima kasih. Dolan Lur.